Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa. Kedatangan ibu persusuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Abu Dawud dan Baihaqi dalam Ad-Dalail meriwayatkan dari jalur Ja'far bin Yahya bin Thauban yang berkata, Umarah bin Thauban memberitakan kepada kami bahwa Abu Tufail mengabarinya, aku melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membagi daging di Ji'ranah. Abu Tufail berkata, saat itu aku masih kanak-kanak yang baru kuat mengangkat tulang unta. Tiba-tiba datang seorang wanita yang langsung mendekati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun membentangkan selendang, lalu mempersilakan wanita itu duduk di atasnya. Aku bertanya, siapa wanita itu? Mereka menjawab, ini ibu yang menyusui beliau. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Hakim. Ia dan Zahabi tidak menjelaskan statusnya. Di tempat lain, Hakim meriwayatkan dari jalur yang sama, dan ia berkata, sanadnya sahih, dan keduanya, Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkannya. Namun Imam Az-Zahabi tidak memasukkannya dalam At-Talkhis. Saat membawakan riwayat ini dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir berkata, ini hadis gharib. Barangkali maksudnya adalah saudari sepersusuan beliau, sebab ia bersama beliau diasuh oleh ibunya, Halimah Sa'diyah. Jika riwayat ini benar, berarti Halimah berumur panjang, sebab jarak waktu antara Halimah menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan peristiwa Ji'ranah lebih dari 60 tahun. Sementara diperkirakan, ketika menyusui beliau, ia minimal berusia 30 tahun. Selanjutnya, hanya Allah yang mengetahui berapa tahun ia hidup setelah itu. Tentang Ja'far bin Yahya bin Thauban, Ibnu Hajar berkata dalam At-Taqrib, ia bisa diterima, yakni sebagai mutaba'ah. Bila tidak, makna hadisnya lain, sebagaimana dinyatakan Ibnu Hajar di Muqaddimah At-Taqrib. Karenanya, dalam Al-Kashif, Az-Zahabi berkata, ada yang tidak diketahui tentang dirinya. Dan dalam Al-Mughni Fid Du'afa, ia mengatakan, tidak dikenal. Ibnu Madini dan Ibnu Qattan Al-Fasi telah menyatakan kemajhulannya. Sedang Ibnu Hibban seorang diri memasukkannya dalam kitabnya Ats-Tsiqah, yakni kumpulan perawi terpercaya. Umarah bin Thauban juga disebutkan Ibnu Hibban dalam Ats-Tsiqah, sedangkan Ibnu Qattan mengatakan, ia tidak dikenal. Az-Zahabi berkata dalam Al-Kashif, ia dithiqahkan, padahal ada ketidakjelasan tentang dirinya. Al-Hafidh dalam At-Taqrib berkata, rawi mastur, keadaannya tertutupi. Ini istilah yang digunakan Ibnu Hajar pada perawi yang meriwayatkan darinya lebih dari seorang dan dia tidak disikohkan, sebagaimana ia jelaskan dalam Muqaddimah. Dan hadis tentang kedatangan ibu persusuan beliau ini, Munziri tidak menghukumi derajatnya. Al-Albani mendhaifkannya lantaran kemajhulan Umarah sebagaimana tercantum dalam Dhaif Sunan Abu Dawud, Dhaif Al-Adabul Mufrad, dan Dhaif Mawaridhiz Zam'an. Kemudian Abu Dawud meriwayatkan dari Umar bin Saib bahwa telah sampai kepadanya bahwa suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk, lalu datanglah ayah persusuan beliau menghamparkan sebagian kain beliau dan mempersilahkannya duduk di atasnya. Kemudian ibu persusuan beliau datang dan beliau menghamparkan bagian lain dari sisi bajunya yang lain dan mempersilakannya duduk di hadapan beliau. Munziri berkata, hadis ini mu'dal, sebab Umar bin Saib diketahui hanya meriwayatkan dari tabi'in. Sedangkan dalam hadis ini, ia langsung menceritakan peristiwa tanpa menyebut tabi'in dan sahabat. Artinya, gugur dua orang perawi secara berurutan. Ibnu Katsir berkata dalam kitab tarikhnya, telah diriwayatkan sebuah hadis mursal yang menceritakan kedatangan ayah dan ibu persusuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kesahihannya wallahu a'lam. Sebagai catatan, telah populer di kalangan banyak orang bahwa Halimah adalah wanita pertama yang menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau tidak memiliki ibu persusuan selainnya. Padahal menurut riwayat yang sahih, wanita pertama yang menyusui beliau adalah Thuwaibah, mantan budak Abu Lahab.
Demikian, Allahu a'lam. Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa.